Oke, ini sengaja hitam di belakang ya. Jadi episode kali ini saya kedatangan tamu. Untuk pertama kali pokoknya saya cari dia, saya kenal banget, saya ngikutin dia. Tapi saya nggak jelas anak ini mau kemana, tapi saya tahu dia anak pinter banget. Amin. Pinter juga berjualan, pinter mencari positioning dan misteri juga gitu, shadow juga nih. Walaupun tidak se-shadow Mardigu gitu. Saya cari di Wikipedia nggak ada. Saya ketemunya itu malah judul film ya, Doni Darko. Dia adalah Denny Darko. Terima kasih Mas Helmi. Begini aja. Ini orang gak jelas juga. Sekolahnya apa, nanti kayak saya lah, nyari makannya apa. Iya. Orang bilang passion, padahal ya nemunya itu, Mas. Itu iya. Jadi Dan saya pertama terima kasih sudah mau datang ke saya yang terima kasih ke rumah diundang, saya. Iya. Gak salah loh. Subscribernya 1 juta. Udah berapa lama ya? Saya mulai Januari 2019, Mas. Oh. Iya, cuman ya memang sebelum nanti ditanya ya, tujuannya membuat YouTube ini awalnya adalah biar nama saya ini dikenal sama milenial sekarang. Karena dulu waktu mulai karir 2009, yang nonton saya sekarang udah jadi ibu-ibu dan sudah sibuk di dapur ngurus anak, nggak sempat ini lagi. Gitu. Dan mereka mengenal kamu dengan profesi yang lain. Betul, jadi magician. Magician. Ini magician ya, dia udah keliling berapa negara ya? Oh, kalau show-nya yang beneran itu, cuman yang di luar negeri itu ya Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan di Melbourne. Cuman saya gabungkan dengan lukisan pasir sebenarnya. Lukisan pasir. Jadi kalau diundang untuk sebagai seorang ilusionis, hanya ilusionis atau magician tidak, tapi menggabungkan itu tadi, yang memang saat itu baru. Dan berpasangan dengan istrimu? Pas ke sana enggak, karena yang di Asia's Got Talent iya, tapi yang negara lainnya saya sendiri karena waktu itu kebetulan istri hamil terus sudah punya anak. Oke. Iya. Oh, berapa anak sekarang? Baru satu. Namanya siapa? Darren. Iya. Darren Darko. Nanti. Tapi dia satu-satunya di keluarga kami yang di akta lahirnya ada Darkonya beneran. Kalau saya adanya cuman di kontrak TV, kontrak ini. Jadi saat saya dapat duit dari situ, tapi akte buang duitnya namanya beda, Denny Multi Parmiko. Oh, jadi anakmu pakai Darko ya? Iya, pakai Darko. Sama kayak Deddy Corbuzier. Betul, ya. Nama aslinya Deddy Cahyadi. Nama anaknya adalah Aska Corbuzier. Iya. Nama aslimu itu siapa sih? Denny Multi Parmiko Adi. Jadi lucu, Mas. Multi? Multi itu orang Jawa tuh suka gabung-gabungin nama orang tuanya. Bapak saya Mulyadi, ibu saya Tuti. Jadi Multi seperti itu. Parmiko Adi kakek. Oh, jadi arti karena nama itu doa kan? Betul. Hari jadi multi talent ya kan? Semoga, Mas. Multi profession ya. Mas Helmi ini salah satu role model saya. Oke, terima kasih. Dan saya biasanya memulai dengan rapid test, bukan rapid test corona tapi pertanyaan cepat ya. Iya, monggo. Saya cuma ngecek aja sekarang karena ini profesinya anak ini memang nggak jelas banget, padahal dia jelas banget. Jelasnya adalah profesi, ya. Ini khas Mas Helmi loh, pertanyaan rapid test ini. Ya. Pesulap atau peramal? Saya pesulap. Pesulap. Iya. Jadi lebih karena meramalnya pakai sulap. Tapi lebih ingin juga dikenal sebagai pesulap atau peramal? Pesulap. Pesulap. Iya. Nyari makan juga lebih banyak dari sulap ya? Sebenarnya saat saya meramal itu saya sedang main sulap, Mas. Nanti saya jelaskan kalau mau ditanya. Cerdas hari ini ya. Deddy Corbuzier atau Romy Rafael? Deddy Corbuzier. Oke, baik. Nanti kita bahas. Ya. Peramal atau pelukis pasir? Pelukis pasir. Pelukis pasir. Yes. Oh, tadi peramal atau pesulap? Pesulap. Tapi peramal atau pelukis pasir? Pelukis pasir. Kalau pesulap atau pelukis pasir? Kombinasi? Sebenarnya kombinasi. Tapi saat saya melukis pasir pun sebenarnya saya melakukan sulap. Tapi memang core-nya ada di situ. Oke, baik. Uya Kuya atau Nikita Mirzani? Uya Kuya. Oh, kenapa? Karena sulap juga? Bukan. Saya lihat Uya Kuya ini sebenarnya hampir seperti Mas Helmi. Dia tuh kreatif membuat sesuatu. Dan Nikita Mirzani star. Ya, yang bisa saya role model ya Uya Kuya. Oke. Terus Raffi Ahmad atau Baimo? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Iya. Karena Raffi Ahmad pernah terpuruk, bangkit lagi. Oke. Bong semoga nggak pernah terpuruk ya, tapi dia memang sedang bersinar saat ini. Dua-dua bersinar ya, luar biasa. Iya, betul. Oke, dan background pendidikan Denny itu malah desain interior ya? Saya desain interior kemudian di ITB, terus kemudian jadi saya lulus 2003. 2011 saya ambil seni rupa tuh ya? Iya, seni rupa, betul. Sebenarnya terkenal seni rupa ya. 2011 saya ambil S2-nya desain komunikasi visual. Dan sebenarnya alasannya waktu itu sedikit sentimental karena ibu saya meninggal tahun 2011
10. Oke. Terus saya ingat ibu saya itu bilang kalau pendidikan itu lebih utama. Mungkin karena orang kampung, dia bilang kalau pekerjaan jadi artis atau jadi public figure itu bukan sesuatu yang menjanjikan. Jadi saya kayak punya satu, ya ibu saya pengen seperti itu, terus saya ngikutin. Ya harus saya accomplish saja. Merasa terpaksa atau? Waktu itu? Ya. Enggak, karena saat itu ditawari beasiswa dan saya lihat saya masih bisa melakukan kegiatan saya di Jakarta. Jadi Senin sampai Kamis saya ada di Bandung kuliah, Jumat Sabtu Minggu ada di Jakarta. Iya. Dan saya merasa kalau ya mungkin waktu itu karena baru sekali kehilangan ibu ya. Dan saya merasakan dulu ibu saya itu begitu bangga saat saya ngajar di ITB, digaji cuma 750.000 per bulan, dibandingkan saya jadi pesulap muncul di TV yang puluhan juta per bulan seperti itu. Masa segitunya? Betul, karena ya saya nggak tahu, mungkin orang di kampung. Mungkin honor sulap kamu nggak kirim-kirim ke kampung. Ada begitu juga. Ada begitu juga. Seperti itu Mas kisahnya. Tapi terakhir dia bangga dong dengan kesuksesan seorang Denny Darko. Iya, sayangnya waktu beliau mengembuskan nafas terakhir saya ada jauh di Bandung, tapi ya harapan saya sih beliau bangga juga. Ayah masih ada? Ayah, alhamdulillah masih ada. Masih ada. Iya. Ya, support sekarang. Oh, kalau ayah yang seperti biasa pria-pria yang lain santai. Anak maunya apa, yang penting tanggung jawab. Yang penting nggak kerepotin. Iya, nggak terus nelpon ini apa namanya bikin ulah di mana atau apa seperti itu Mas. Asli dari Tulungagung tuh ya? Asli Tulungagung. Ayah ibu pun di Tulungagung, Jawa Timur. Oke. Deddy Romy Raphael lebih milih Deddy Corbuzier? Karena saya memang mengenal lebih dahulu Deddy Corbuzier dan sebenarnya kalau saya nggak tahu ini boleh orang tahu atau tidak, Romy Raphael pun itu sebenarnya adalah muridnya Deddy Corbuzier. Ya, jadi dia banyak belajar dari beliau ini. Cuman memang dalam positioning orang taunya karena Romy Raphael ini begitu kuat dengan hipnotisnya, seakan-akan memang sama. Tapi Romy mungkin akan sama menghormatinya kepada Deddy, sama seperti saya menghormati Deddy Corbuzier. Kalau Denny Darko belajar sulap itu atau apa jadi mentalis atau ilusionis itu dari mana sih? Gurumu siapa? Dulu sekali saya belajar dari buku. Saya ingat buku 3 serangkai dari Solo tuh ada yang sulap-sulap seperti itu. Sulap-sulap kampungan di zaman dulu ya? Iya, betul. Dan kalau dibilang pesulap pertama yang saya lihat adalah pulang Jumatan sama kakek saya lihat tukang jamu, Mas. Jadi di masjid keluar itu nggak jauh, ada pasar Paing namanya. Nah itu ada tukang jamu. Air mancur, jago gitu? Nah, bukan, itu jamunya jamu yang dia buat sendiri. Ini mohon maaf dia bilang katanya dari tangkur buaya. Tangkur buaya itu penis buaya. Bukan tukang jamu kali, tukang obat. Ya, tukang obat. Betul, itu di setiap kota di Palembang juga ada. Nah, namanya Bung Ahmad. Itu kita kalau di Palembang namanya Bung Ahmad. That's the best entertainer. Yes, memang Wah, dia ngomongnya bagus, main sulap. Ya gitu. Saya lihat itu. Jualan juga bagus ya. Nah, sebenarnya akhirnya Mas, setelah saya kuliah, saya menyadari bahwa sebenarnya saya itu tidak tertarik pada art of magic-nya, tapi seni menjualnya. Bahwa semua orang itu harus diberikan reason dan why agar mereka itu mau untuk membeli itu. Sama seperti ada buku Simon Sinek itu. Orang ini harus dicari why-nya agar mereka menemukan satu alasan kenapa saya harus buying this product. Because everybody itu loves untuk buying, tapi mereka nggak mau lihat orang selling seperti itu. Nah, tukang obat ini nggak pernah selling, dia cuma menunjukkan satu miracle dan dia itu memetaforakan miracle ini dengan sesuatu yang akan dia jual nantinya ini. Seperti itu. Dan lengkap betul ya. Jadi masih nggak nama pesulapnya siapa? Waktu itu kecil dan pesulapnya itu dia tuh ganti-ganti sebenarnya. Jadi sepertinya ada satu orang yang senior, tapi setiap 2 bulan sekali itu ganti orang seperti. Tapi saya ingat sulap yang ditunjukkan waktu itu dia itu mengajak satu anak yang diperkenalkan sebagai keponakannya. Padahal udah diatur deh. Iya. Terus kemudian dia diikat, ditidurin, taruh di kafan seperti itu, pasti sama semua. Dibakar, ditutup menggunakan kayak kurungan ayam, dibuka hilang, dia muncul di atas mobilnya. Seperti itu. Dan itu semua orang takjub. Tapi setelah itu dia jual. Ini besarnya mungkin sebesar minyak kayu putih yang lama itu. Obat kuat? Iya. Bukan obat kuat saja. Katanya itu kalau buat nungguin ini bisa. Segalanya. Segalanya. Dan saya berpikir, kayaknya kalau jadi pesulap itu orang mau dengerin. Seperti itu. Dan bisa jualan. Betul sekali. Dan akhirnya Denny Darko menjadi seorang penjual yang sangat baik. Sekarang jualannya meramal ya? Meramal ini karena saya melihat, jadi sebenarnya ini ada satu coincidence juga. Waktu itu saya diminta untuk secara reguler mengisi acara di Antv. Acaranya waktu itu ada 2 campur-campur dan Facebooker. Nah, pesulap ngisi acara waktu itu setiap hari
minggu pertama, kedua, bulan pertama, kedua masih oke, Mas. Masuk setengah tahun, sulapnya habis. Saya nelponin ke teman-teman sulap, teman-teman pinjem alat juga udah habis. Ditanya, Mas Darko bisa apa lagi? Dulu waktu kecil, dulu waktu SMA dan kuliah saya suka goda-godain cewek pakai ramalan. Yaudah yuk ramal deh minggu depan, cobain. Saya dicoba dulu di depan bos produksinya waktu itu. Kalau kenal Mbak Herti. Oh, Mbak Herti. Iya. Herti Purba. Ya, Herti Purba, saya tunjukkan. Nah, oke deh Mas, seperti ini aja. Pakai apa? Tarot? Tarot. Waktu itu tarot, terus tarot dapat seminggu, saya diminta menggunakan lukis pasir. Dan saya meramal artis-artis yang datang. Nah, di antara semua artis itu, ada satu artis yang waktu itu saya ramalkan bareng sama istri, karena itu pun sudah berapa bulan jalan, orang mulai bosen, ratingnya udah mulai turun, minute by minute-nya kurang bagus, akhirnya, Mas, istrinya kan pelukis pasir, bisa nggak ngeramal? Saya bilang bisa aja dulu. Kalau pesulap nggak boleh bilang nggak bisa, Mas. Ditanya apa harus bilang bisa dulu. Bisa. Oke, saya ajak. Nah, yang terjadi adalah artis itu datang diramal istri saya, di tengah-tengah terus tiba-tiba dia merasa ragu, terus istrinya meneteskan air mata. Nah, terus kemudian coba panggil suaminya dia ke sini, Raffi Ahmad gitu. Saya datang, kenapa nih? Aku nggak sanggup ini nerusin. Nah, saya terusin. Di situ saya bilang kalau ini kayaknya bahasanya saya lupa apa, tapi saya bicara waktu itu ini kayaknya dia akan sendirian sampai akhir hayat. Artisnya nangis. Oke, enggak apa-apa. Ya udah kalau seperti itu, udah namanya juga takdir, belum tentu terjadi ini. Oke, hadirin sekalian, artis yang kemudian nyanyi karena saat itu dia mau launching lagunya dia. Inilah Julia Perez dengan lagunya Rapopo. Nah, dia nyanyi itu tadi. Aku Rapopo. Iya, seperti itu. Nah, itu nggak ada apa-apa, Mas. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian beliau meninggal. Dan ada satu, saya kalau nggak salah Tribun ya waktu itu. Itu bikin headline, Denny Darko ternyata sudah meramalkan kematian Julia Perez. Dan saya itu untuk kedua kali, bukan lagi semua orang bicarakan saya. Dan orang banyak nanya, nelpon saya, nanya tentang ini nanti harus seperti apa, gimana. Padahal saat itu Mas, udah puluhan orang saya ramal, artis. Dan ya saya mikir cuma satu aja, mereka belum meninggal aja. Jadi orang belum heboh seperti itu. Tapi ya memang itu juga kecelakaan juga. Beberapa tepat ya ramalannya? Sebenarnya ramalan itu selalu tepat. Karena ramalan itu, tadi kenapa saya bilang sulap? Karena ramalan itu menggunakan apa yang dinamakan sebagai cold reading, Mas. Cold reading itu, jadi temannya cold reading dengan hot reading ini adalah unsur dalam profiling. Biasanya digunakan oleh penegak hukum atau detektif untuk memancing sesuatu keluar dari seseorang. Nah, setelah memancing keluar, nanti menggunakan sedikit NLP, Neuro Linguistic Programming, itu di reframing, belajar juga. Tadi saya kan tampil juga di acaranya Denny Darko, jadi dia meramalkan saya dan meminta saya memilih 5 kartu tarot. Anda mengendalikan saya untuk memilih kartu-kartu itu? Kalau tadi, ini agak bingung saya jawabnya. Kalau dibilang mengendalikan, tidak, Mas. Mempengaruhi ini ya? Mempengaruhi ya. Tapi maksudnya mempengaruhi di sini lebih ke saya harus mencocokkan apa yang Mas ambil dengan semua latar belakang dan kisah hidup Mas Helmy yang selama 3 hari ini saya baca dan saya ingat-ingat gitu. Nah, itu sebenarnya titik yang paling susah. Saya belajar dari Mas Helmy. Jangan gitu. Terus saya dikira Raja Sulap. Kira-kira begitu kalau dalam proses itu tadi. Dan itu yang terjadi, mengapa akhirnya saya memilih meramal adalah karena ya memang mengarahkan ke sini dan saya lihat orang-orang ini lebih gampang mendigest konten yang seperti itu, Mas. Tapi nantinya saya juga pengen seperti Mas Helmy bisa memberikan sesuatu yang bisa menginspirasi orang-orang di rumah. Jadi saat dia setelah menonton saya ini, dia akan jadi satu pribadi yang berbeda dan pasti harus lebih baik, gitu, Mas. Dulu itu kalau ramalnya bagus saya percaya. Kalau enggak bagus enggak percaya saya. Nah, itu juga saya pakai, Mas. Jadi saya sudah bilang ke semua public figure saya itu yang mau saya ramal itu tadi bahwa dan ini kan acara TV ya, Mas. Dan kartu ramal yang 78 itu pasti ada kan gambar-gambar yang maaf, tanpa busana dan sebagainya. Itu otomatis sudah saya hilangkan, saya sortir. Saya nggak mau mereka nanti buka, dia ambil, itu ternyata adalah kartu yang ya itu tadi. Dan ini juga saya buka, mungkin pertama kali di sini saya buka ke Mas Helmy, bahwa sebenarnya saat saya itu meramal seorang artis, sebelumnya saya minta waktu paling tidak setengah jam. Dan saya bukakan misalnya 10 kartu. Nah, saya jelaskan dulu kartu ini kalau yang berhubungan dengan mereka, ini akan apa aja. Nah, saya akan tanya, di antara 10 ini kamu pilih 3 atau 4 yang boleh saya
buka yang mana. Nah, 4 kartu ini dipilih, lainnya akan saya buang. Oh, ada berniat untuk menjaga, untuk menghormati mereka ya. Ya. Dan tadi nggak ada ke saya, kita langsung aja tadi. Mas Hilmi merasa seperti langsung aja. Padahal nggak. Kurang ajar kamu ya. Nah, saya lanjutkan tadi setelah 4 itu terpilih, Mas. Nah, yang saya harus lakukan adalah membuat pemirsa di rumah, seluruh kru produksi dan orang ini percaya bahwa saat dia memilih secara acak, dia sebenarnya mengambil kartu yang acak. Padahal saya sudah directing ke kartu yang dia pilih. Nah, kemampuan sulap saya muncul di situ. Itu NLP ya? Ada NLP-nya, tapi mostly dia sleight of hand. Apa? Kecepatan tangan, sleight of hand. Oh. Tadi kan kamu nyuruh saya pilih sendiri tadi. Nah, Mas Helmi percaya begitu. Saya bilang anak ini apa? Dia sebagai ilusionis, keren gitu. Dia ini sebenarnya satu yang hebatnya, storytelling. Ya, jadi apapun profesi yang ditekunin, baik sebagai peramal, sebagai pelukis pasir, ataupun sebagai pesulap ya. Iya. Ya, itu storytellingnya keren. Ya, memang udah bakat dari dulu begitu ya. Tukang cerita gitu. Saya sebenarnya dulu itu, Mas. Saya TK itu orang tua saya menunjukkan setelah saya SD ya. Di buku itu tulisannya anaknya pendiam dan kurang nakal. Itu tulisannya exactly seperti itu. Dan saya ini pendiam terus sampai akhirnya ada satu momen yang merubah hidup saya, Mas. Waktu saya kuliah. Diputusin sama pacar saya. Terus ngomong gitu? Bukan, maksudnya saya merasa bahwa satu misteri terbesar itu ternyata adalah manusia. Pikiran mereka. Nah, dari situ saya mencari tahu bagaimana sebenarnya mengengineer mereka ini. Karena ternyata sebenarnya permasalahannya itu ada di merekanya, bukan di sesuatu yang ada di sekitar kita, bukan tentang harta, bukan tentang apapun. Nah, akhirnya saya baru tahu kalau ternyata ya semua manusia itu tergerak oleh itu tadi, storytelling. Bagaimana cara kita menarasikan sesuatu agar mereka menemukan why dan reason-nya itu tadi, Mas. Itu yang akhirnya. Nah, saya termasuk itu tadi. Dan ini bukan lip service. Salah satu role model saya, Mas Helmi Yahya, bahwa kekuatan itu muncul. Dulu saya sempat minder dengan, saya tinggi saya cuma 165, terus saya tapi lihat Mas Helmi berdiri dengan gagah sebelahnya Ali Rohali gitu. Itu aja. Nah, makanya itu sesuatu yang membuat saya, ternyata memang. Jadi jangan minder dengan cewek lebih tinggi. Rebahan sama. Betul. Itu kata orang. Iya. Jadi mungkin hanya untuk menambahkan. Saya pun punya cerita yang sama dengan Denny Darko. Kakak saya dominan sekali Tantowi Yahya. Tukang ngomong gitu. Sehingga saya lebih mengimbangi. Lebih malas ngomong. Saya kalau ngomong kena marah. Kakak saya tuh jago ngomong, jago nyanyi semua. Jadi saya bukan pribadi, waktu SMA kan saya ditolak-tolak perempuan, nembak aja nggak bisa. Jadi saya mulai bisa ngomong pada saat saya terpilih jadi ketua OSIS dan saya harus pidato. Terpaksa berarti? Terpaksa. Harus pidato di depan teman-teman satu SMA, di depan guru-guru, depan ketua apa. Sebentar, Mas. Itu dulu kan nggak ada Google kan? Nggak ada. Riset dan sebagainya buat nggak ada. Saya ngelatih itu bapak saya. Kamu harus bisa pidato. Bapak saya kan artis lah ya, penyanyi, kiai gitu. Dia ngaji bagus betul dan dia bergaulnya bagus betul. Saya orangnya minderan, udah miskin lagi kan. Udah nggak ada perempuan yang mau, walaupun sekarang yang nolak-nolak itu ada nyesel semua. Ya nyesel lah. Ya, jadi akhirnya saya latihan, dilatih oleh bapak saya, dan saya waktu saya pidato, gila dan. Saya pidato mungkin setengah jam. Tiba-tiba orang tepuk tangan, tertawa gitu. Dan sejak itu, ternyata saya bisa pidato loh. Sejak itu saya keranjingan. Itu ya? Sejak itu saya keranjingan. Itu kayak film Forrest Gump tuh. Iya. Begitu dia bisa berlari, lari lah dia lari lah, gak unstoppable. Sekarang saya mencari makannya dari ngomong. Menjadi coach, saya sekarang banyak nge-coach pejabat tinggi negara gitu ya. CEO yang mau IPO gitu, belajar ngomong. Jadi lucu tuh, jadi dari orang nggak bisa ngomong, jadi sama banget kita. Jadi sekarang nyari makannya dari ngomong. Bener kalau saya katakan Denny Darko kekuatannya itu yang lainnya menurut nomor 2, storytellingnya ya kan. Saya jujur memang buat saya sejak saat itu tadi hidup ini tentang misi. Jadi saya harus punya misi. Termasuk ini mohon maaf saya juga akhirnya ngomong di sini. Kenal dengan Mas Helmi itu adalah misi panjang saya. Jadi yang pertama saya cari sampai akhirnya nemu namanya Said Ibrahim itu. Said Ibrahim ini yang paling mungkin buat saya approach. Saya approach dia tuh. Nah, dari situ saya akrab dulu sama dia, saya minta waktu.
setelah sekian lama, Mas, ini sebenarnya adalah moment of truth saya, Mas. Ketemu Saya dengan kaget. Mas Helmy. Denny Darko ini Mas mau wawancarin Mas Helmy, mau collab. Saya lihat, wih 1 juta lebih tinggi. Oke. Saya pakai kalau mau collab saya harus lebih tinggi agak juga. Saya nungguin itu, Mas. Makanya dulu sebenarnya udah pengen, tapi nanti takut ditolak. Karena itu tadi sama. Pernah ditolak, orang pernah ditolak itu harus siap-siap betul biar nggak ditolak, Mas. Jadi saya hanya ingin mengatakan betapa pentingnya ilmu komunikasi. Iya, Mas. Ya, Anda sepintar apapun, ya kalau tidak bisa menyampaikan, aduh, nggak kelihatan tuh pintarnya. Iya, betul. Zaman dulu kita ada ya, mungkin diam itu emas, udah nggak berlaku lagi. Nggak cocok kalau nggak sekarang. Nggak cocok lagi sekarang. Jadi Anda harus bisa menyampaikan, ya. Tinggal cara menyampaikan, ya belajar. Betul. Kalau melihat dari pelajaran saya dari seorang yang nggak bisa ngomong, kena marah kalau ngomong, dan akhirnya saya ngajarin orang ngomong. Ya, Denny tahu momen saya yang paling luar biasa pada saat saya dipanggil oleh anggota DPR Komisi 1, pada saat saya diberhentikan jadi dirut. Itu saya menghadapin lebih dari 30 anggota DPR. Anggota DPR kalau nanya kan... Yang waktu Mas cerita tentang durian dan cherry atau apa? Bukan? Oh iya, termasuk itu ya yang saya kan sendiri tuh. Iya, betul. Bayangkan, saya lihat belakang sendiri. Kosong. Saya kosongkan. Saya kosongkan. Kan ada lawyer-lawyer saya yang diundang saya sendiri. Karena itu lawyer di mana? Saya taruh di pinggir. Pokoknya memang di setting saya itu seolah-olah sedang di sidang sama semua orang sendiri gitu, dan saya hadapin sendiri. Saya bertanggung jawab sendiri. Itu sebelumnya bisa tidur, Mas, buat besoknya seperti itu. Persiapan. Saya siapin opening saya. Saya siapin ya apa yang harus saya sampaikan. Saya pakai PowerPoint sedikit, saya pakai checklist. Itu 2 jam 2 menit. Ya, 2 jam 2 menit, mungkin saya bicara 1,5 jam sendiri itu. Dan anggota DPR-nya ada yang ketawa, ya kan. Tapi nggak ada yang mencoba Nggak ada. Semua appreciate, semua apresiasi, semua yang salah dewasnya nih. Pokoknya dirutnya udah keren banget. Saya bilang, wow, saya bilang, alhamdulillah gitu, I did it gitu. Jadi sampai Mas Helmy menangis kan waktu itu. Terakhir saya menangis. Saya bilang saya berjuang untuk mereka. Jadi dan itu dicuplik-cuplik. Di-compile sama orang, kalau di total mungkin yang nonton sudah 3 juta orang kali. Dan itu menjadi pelajaran public speaking yang sangat berharga untuk saya. Harusnya ada yang breakdown itu untuk dan saya sekarang waktu ngajar public speaking, saya bilang Anda belajar opening ini, belajar closing ini gitu. Jadi bagaimana mengatur tone gitu. Jadi menurut saya sih betapa berharganya sebuah kemampuan untuk bicara. Saya sangat menganjurkan kepada Anda, ya termasuk di Denny Darko, bukti hidupnya bahwa kalau Anda mau sukses profesi apapun, ya belajarlah berkomunikasi. Betul, saya setuju sekali. Ya, belajarlah berkomunikasi, dan itu art dan bisa dipelajarin. Sekarang enak ya, ada YouTube, bisa. Ada Google, ada Yahoo, tinggal nyari aja. Berarti hari itu kalau nggak harus pidato di itu waktu SMA itu mungkin nggak akan bisa menghadapi kemarin itu ya. Nah yang lucu, Dan, gimana, Mas? Ayah saya itu datang, dia ngelihat dari bawah pohon. Mas ada dari kejauhan. Dari kejauhan. Katanya ayahnya Mas Helmy nggak pernah sekalipun memuji Mas Helmy. Memang. Gimana memuji? Dia nggak ngaku kalau datang. Saya bilang, Pak, saya manggil Bapak, tadi datang ya? Dia diam aja. Enggak tuh. Gitu. Dan teman-teman saya bilang, nih tadi ada bapakmu di bawah pohon. Jadi sebenarnya beliau itu bangga sekali. Iya. Dan dia nangis berkaca-kaca melihat saya pidato. Dan bapak saya itu nggak mau ngakuin. Itu antik banget. Tapi itu yang saya katakan ya. Mungkin cara mengajar seperti itulah yang membentuk saya. I mean, this is the method that shaped me. Betul. Yang juga dia dengan Tanto lebih longgar, lebih dipuji. Jadi saya bilang tuh Tantowi itu anak kesayangan bapak. Saya nggak. Waktu dulu saya pemberontak. Saya keluar dari rumah gitu. Seharusnya kan Mas Helmy anak bungsu tuh paling disayang kan. Tapi paling disuruh-suruh. paling suka dimarah-marahin. Minta sepeda di... di Kemplang udah kita. Pada juara umum. Temen percobaan dapat motor. Tapi itu yang menjadikan Mas Helmy. Iya, itu temanku yang dapat motor tuh malah nggak jadi apa-apa tuh. Jadi kadang-kadang waktu kita ditempa itu kan ada sesuatu yang kita marah kali ya, tapi jangan lupa itulah pelajaran yang sesungguhnya gitu. Dan Bapak waktu itu di bawah pohon, Mas Helmy juga nggak sadar? Nggak tahu saya. Yang ngasih tahu teman-teman saya, kalau Bapak saya ada di bawah pohon menyaksikan saya pidato. Habis itu dia pergi. Begitu di rumah saya, Pak, tadi kata kawan-kawan, Bapak nonton ya? Enggak. Kalau momen yang hampir sama dengan itu, tapi di masa sekarang itu adalah kapan? Waktu sidang TVRI itu atau bukan? Yang Mas Helmy akhirnya mencoba sesuatu dan akhirnya berhasil.
Oh, kalau itu setelah itu kan saya menjadi seseorang yang sangat menikmatin sebuah presentasi ya. Saya sangat menikmatin negosiasi gitu. Maksud saya yang kayak momen itu tadi, Mas. Udah nyiapin sesuatu dan ternyata berhasil, terus Bapak lihat itu ikut bangga gitu. Oh, yang kalau Bapak saya kan udah meninggal jauh ya, jadi nggak ada lagi tahun 82 itu ya. Seperti itu. Saya sekarang punya istri malah sebaliknya. Istri saya itu adalah pengkritik saya yang paling hebat. Dia suruh saya, Pak, nanti mau ngomong apa? Oh, Papa nggak boleh ngomong gitu ya. Oh, istri saya luar biasa. Kadang-kadang sebel juga gitu ya. Tapi itulah bagian yang membuat saya ada yang ngontrol saya. Istri saya untuk saya itu luar biasa kontribusinya. Kadang-kadang Papa nggak boleh ngomong gitu. Tadi Papa tuh, oh gitu-gitu. Kadang-kadang kita berdebat, argue, tapi dalam hati saya, dia sebenarnya benar juga gitu. Jadi kan kita itu kan harus ada yang ngontrol tuh. Bahaya kalau tidak bisa lagi dikontrol. Jadi saya, peran-peran yang lain, dia adalah pengkritik saya yang sangat luar biasa. Padahal kalau itu kan nggak pernah terlihat banget. Oh iya, itulah hebatnya dia. Tapi dia nggak pernah ngomong itu di depan orang. Tapi dia detail benar, termasuk konten saya. Dia kalau bagus, Pak, ini bagus banget. Oh, istri saya juga seorang komunikator yang luar biasa. Dia director of sales sebuah perusahaan asuransi. Dia nge-coach, kan memotivasi. Sebelumnya banker kan? Sebelumnya banker, kemudian kerja sebelumnya asuransi, kerja di banker. Sudah kerja lagi di asuransi lagi, kemudian aset manajemen, sempat lagi ke media, balik lagi ke... Dan itu semua modalnya sebenarnya di komunikasi. Komunikasi. Jadi teman-teman ya, netizen, viewers, betapa pentingnya ilmu komunikasi. Ya, makanya belajarlah ya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan ini ada nggak yang pengalaman gitu, mungkin yang betapa kemampuan komunikasi itu menjadi sangat penting yang memukau orang. Menurut saya waktu Anda disuruh memainkan pasir ya, tahu-tahu dari pesulap jadi peramal, modelnya kan ngomong ya kan. Yang waktu itu agak tegang itu, saya pernah tampil di depan Pak SBY, Pak Jokowi itu pernah. Oh ya? Iya, tapi saya tegang itu 2 kali, 3 kali. Satu yang waktu saya sidang S2, karena saya harus sekali lagi menghadapi orang-orang yang memang, ya saya tahu ini orang-orang yang hebat-hebat di situ. Padahal posisinya waktu itu saya sudah pernah perform di depan kepala negara. Nah, yang kedua saat saya pernah diminta untuk jadi salah satu pemateri di TEDx, Mas. Ya, jadi itu ya TED yang di Bandung waktu itu. Bareng waktu itu ngomongin saya kalau saya waktu itu bicara tentang itu teknik komunikasi dan persuading bahasa Inggris. Iya. Oh, no, di TEDx di Bandung. Jadi saya bareng dengan yang TED Academy. TEDx aja, TEDx. Jadi barengnya sama Kang Emil, Ridwan Kamil sebelum jadi wali kota dan Mas Sujiwo Tejo. Terus sama 2 lagi, saya lupa itu waktu itu siapa. Jadi kami itu berlima itu membawakan materi saat itu. Karena kadang-kadang membuat saya itu takut adalah saat saya berpikir yang mau dengar ini adalah orang yang lebih pintar. Bukan pintar dalam artian berwawasan seperti itu. Tapi in the end sebenarnya kalau saya baca di buku itu ya, kita akan menjadi rileks saat kita punya satu purpose apa. Kalau purpose yang memang berbagi, sebenarnya kita nggak akan pernah salah. Karena ya tujuannya memang seperti itu. Dan ya situ yang saya ingat. Yang ketiga ya saat saya ngobrol sama Mas Helmi ini. Karena beneran Mas, Anda itu role model saya, Mas. Terima kasih. Saya ya kalau tadi, kapan momen saya derdek lagi itu pada saat saya selesai mulai populer, terus saya mendapatkan kesempatan pertama untuk mungkin sebelum saya populer ya, saya menjadi MC acara kenegaraan. Pak Habibie jadi presiden. Saya baru tahu loh kalau ternyata MC kenegaraan itu mempunyai diction bahasa yang berbeda daripada ilmu bahasa Inggris yang kita pakai sehari-hari atau di ruang kuliah sekali. Maksudnya protokoler? Iya, bukan protokolernya aja, kata-katanya juga nggak bisa sembarangan. Kayak misalnya menyuruh mereka makan, nggak bisa kita please eat gitu, nggak bisa. Apa ininya waktu itu? I mean enjoy your meal, bon appetit gitu-gitu. Misalnya presiden masuk dan kita minta hadirin berdiri, kita bilang ladies and gentlemen, you are requested to rise please. Jadi nggak boleh please stand up, itu nggak sopan. Begitu udah mau duduk gitu kita yes you have a seat please, atau you are requested to sit now. Jadi saya manggil Ibu Pujo tuh. Karena ternyata saya baru tahu bahwa bahasa di dalam menjadi MC pembawa acara kenegaraan itu berbeda dengan bahasa yang
MC yang di acara-acara yang lain. Walaupun resmi di acara corporate ini sekalipun. Belum lagi itunya ya, urutan protokolernya tuh dari yang harus dipanggil paling siapa, tinggi, memanggil Your Excellency, His Excellency, ada begitu-begitu. Padahal itu kan ada ini cue card-nya kan? Iya, dan dicek sama Pas Pampres. Oke. Dan acara resmi itu dan nggak boleh bercanda, nggak boleh bercanda. Iya. Nggak boleh bercanda, nggak boleh, harus resmi gitu. Iya. Harus cool gitu. Tapi senyum gitu ya. Saya tuh bingung sekarang acara kenegaraan tuh suara Andiko, saya bilang kok nggak harus begitu sih. Ya jadi nggak harus yang suaranya dibuat-buat gitu. Jadi menurut saya kayak itu acara aja. tinju ya Mas ya. Oh iya, kayak tinju lah lagi. Yang wrestling ya. Yang Smackdown. ya. Ya, kalau itu memang disuruh begitu semua tuh. Ini MC resmi sekarang suaranya menjadi suara-suara yang nggak terlalu real gitu. Jadi fake gitu. Jadi dibuat-buat. Atau karena nggak dapat ini juga ilmu apa? Atau yang ngajarnya yang meminta mereka begitu. Zaman saya di istana nggak segitunya lah. Iya. Ya dulu kan saya MC istana lah ya, zaman Pak SBY gitu. Tapi setelah itu, zaman Ibu Mega gitu. Setelah persiapan dan itu ini nggak ada kesalahan, langsung lega juga. Oh lega. Habis itu kita jadi langganan lah di istana. Tapi saya yakin itu mungkin Bapak di surga juga bisa lihat doanya, dan pasti bangga. Doanya, doa orang tua itu yang paling penting. Jadi dan yang harus kita sampaikan juga bahwa memang umur berapapun kita jangan pernah berhenti belajar. Betul. Ya, pelajaran apapun. Ya, itu yang paling penting. Ngeramal apa lagi dong ke depan? Sebenarnya saat ini kalau dilihat dari konten saya itu Mas, yang mereka itu tunggu adalah ramalan kapan corona ini selesai. Nah, saya sebenarnya setiap ramalan saya bilang ini sebentar lagi. Walaupun saya tahu ini masih lama, tapi seperti Mas Helmy pernah ada satu konten kan bilang kalau ya sebenarnya apa yang membuat kita ini jadi bersemangat adalah hope itu tadi. Ya, harus pelihara hope. Ya, dan sebenarnya kan saat sebelum itu terjadi, ya semuanya ini masih, kalau orang bilang kan ya masih fiksi, ya kalaupun ternyata kita bilang hope-nya itu sesuatu yang positif, itu nggak sepenuhnya salah. Dan memang itu saat ini yang kita butuhkan, Mas. Ya, jadi never give up. Betul. Jangan mengeluh dan selalulah pelihara hope. Kita kalau nggak ada hope, itulah stres, ya kan. Dan orang kan pasti nanya kan, dengan usia 57, ini seperti Mas Helmy di atas saya cuma 2-3 tahun, Mas. Masih banyak kortingnya gitu. Tapi ini nggak pernah ini kan sulam benang atau apa enggak? Saya asli beginilah. Nggak ada tambah-tambahan gitu. Dari dulu saya jadi MC, jadi apa gitu. Main film, saya nggak pernah menjual fisik lah. Ya udah gini. Pede-pede aja bilang, badanku kan 165 gitu. Betul. Mau apa gitu, enggak. Kalau mau yang tinggi ya jangan saya lah gitu. Orang kan beli saya, bayar saya kan bukan karena tinggi tubuhnya. Iya, betul. Iya, bukan karena suara saya juga nggak bagus-bagus amat, serak gitu kan. Iya, tapi kita harus punya sesuatu yang, ya itu diferensiasi, itu lagi-lagi ilmu personal branding. Betul, Mas. Denny Darko pun begitu. Ya Amin, kan? Mas. Walaupun dia jual sebuah misteri, ini anak opo. Itu misterinya di situ. Oponya itu ya. Karpe opo. Oke, Dan, thank you so much. Saya terima kasih sudah boleh belajar Mas Helmy. Saya belajar ya. Semoga subscriber saya cepat juga menuju 1 juta. Oh, itu ramalan saya, Mas, sebelum akhir tahun, Mas. Dan pasti terjadi. Iya, bikin ramalannya ya harus subscribe berarti. Nanti kita buktikan ya. Begitu mencapai 1 juta, yang saya telepon pertama adalah Denny Darko. Amin. Sukses, Rudan. Terima kasih Mas. sudah hadir ke rumah saya. Baik. Jadi kita sama-sama berdoa. Jangan lupa ya, the moral of story today ya, selalu ada hope. Jangan pernah mengeluh. Ya, itu yang paling penting, dan jangan pernah berhenti belajar. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Siap.